Baik, sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia, saya bersama salah satu mudir Pondok Pesantren Al Ittisom, yakni Kang Fauzi, yang akrab dengan panggilan Kang Kakah. Beliau juga adalah salah satu ketua LBM PCNU Kabupaten Cianjur. Baik, Kiai atau Kang Kakah, kami bersama tim media Ansor Kabupaten Cianjur ini sebenarnya datang ke Pondok Pesantren Al Ittisom ini ingin menanyakan bagaimana suksesnya Pondok Pesantren Al Ittisom ini sehingga banyak generasi-generasi kiai-kiai muda, jebolan-jebolan dari Pondok Pesantren Al Ittisom mungkin bisa diutarakan atau metodenya seperti apa sehingga mungkin bisa memotivasi bagi santri-santri yang ada di luar sana. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Kang Gias. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ansor Media. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah istiqomah ya. Terus meliput pesantren-pesantren yang ada di Cianjur, sejarah-sejarah pesantren yang ada di Cianjur. Itu memang merupakan sebuah hazanah keislaman di Cianjur khususnya yang patut untuk dilestarikan ya mestinya. Itu sangat baik sekali. Dan kami berharap mudah-mudahan bisa terus eksis Ansor ini meliput semua pesantren karena masih berapa pesantren ya, masih baru-baru berapa pesantren yang terliput ya. Iya, mungkin ini yang pertama. Yang pertama. Oh, yang pertama. Mudah-mudahan nanti selanjutnya pesantren yang lebih sepuh lagi ya, karena kami rasa kami masih sangat muda sebenarnya. Tapi gak apa-apa ya. Terima kasih Kang ya sebelumnya terkait program di Pondok Pesantren kami ini, meskipun memang di luar terdengar seperti apa, sebenarnya kami juga perlu untuk evaluasi ya, banyak kekurangan sebenarnya. Tapi gak apa-apa, ini hanya sebatas sharing lah, mudah-mudahan kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi pertama tentang program, memang kita menggunakan metode klasikal atau pentahapan lah, yang mana di sana memang kita memiliki ada ibtida atau setara dengan MISD lah, kemudian ada sanawi dan aliyah. Nah baru itu yang kita punya, dan kita memang sedang berupaya untuk muadalah juga. Alhamdulillah kalau yang ibtida itu sudah masuk, tinggal sanawi yang aliyahnya itu yang belum, tapi ini sedang kita usahakan untuk muadalah. Ibtida itu berapa kelas boleh? Sama 6 kelas. 6 kelas ya, itu kelas SD yang sekarang dikelola Al Ittisom tematik itu. Itu yang pengelolaan di sana. Berarti yang di Al Ittisom di sini itu fokus ke sanawi dan aliyah seperti itu. Nah kemudian itu program sementara yang sedang kita jalankan. Nah kemudian untuk kurikulum yang ada di pentahapan ini memang kita mengadopsi dari beberapa pesantren yang memang sudah pernah kita singgahi ya, baik dari Jawa Timur, dari Lirboyo, dari Sukabumi An-Nidhom, kemudian dari Warudoyong, dari Banten dan sebagainya. Kita mencoba untuk meracik semua, dikombinasikan semua kurikulum yang ada itu. Mudah-mudahan ini upaya dari kita untuk ya bukan lebih baik, bukan ya, tapi ingin berupaya. Mudah-mudahan dapat doa dari para guru-guru kita yang pernah kita singgahi itu. Nah seperti contoh lah, mungkin lah di kelas 1 sanawi itu ada awamil, kemudian kita naik lagi ke kelas 2 jurumiyah, naik kelas 3 sanawi imriti, kemudian nanti di aliyah kita masuk ke alfiyah, kemudian masuk ke jar makdum dan seterusnya. Itu untuk fan yang fan nahu, fan alatnya. Fan fikihnya juga sama, dari mulai Sabinatun Najah, Su'amat Taufik, Fathul Qari, Fathul Mu'in dan seterusnya. Itu kalau paling dasar ibtida itu kitabnya apa yang dikaji? Itu dari fan fikih dan nahwu. Nah, kalau dari nahwu itu kita awamil itu di kelas ibtida. Bahkan kita ada idadi lah yang memang belum paham total. Nanti kita masuk idadi. Idadi itu berarti persiapan untuk sebelum masuk kelas 1 sanawi, kita godok dulu di sana di idadi itu, agar nanti tidak terlalu tidak terlalu sulit lah memahami di kelas sanawi itu. Nah kemudian terkait banyak juga berseliweran tentang katanya Al Ittisom itu juga mengutamakan sistem musyawarah basul masail dan sebagainya. Ya memang karena kebetulan para masayikh di Al Ittisom itu termasuk paman-paman saya dulu memang aktivis basul masail, dan kebetulan saya juga, mungkin Kang Gias juga sering bertemu dengan saya di beberapa forum ya terkait basul masail itu. Memang karena
pertama memang dari hobi dan dari minat kita akan bakso masail, akhirnya kita bertekad memang ingin mengedepankan sistem bakso masail itu. Itu sejak berdiri Pondok Pesantren Al Itisom, bakso itu sudah ada atau baru-baru ini? Ya, memang tidak mudah sebenarnya perjalanan untuk bakso masail itu ya. Kita masih ingat dulu saya tahun 2010-an lah pulang ke sini itu. Dulu santri masih sekitar baru berapa? Sekitar belasan lah kayaknya. Belasan. 17 atau berapa? Paling berapa santri sekarang? Sekarang kurang lebih putra putri ya 250-an lah. 350 berarti. 250. Udah kurang lebih seperti itu. Dulu masih ingat sedikit lah saya flashback ya. Iya. Ingin mengadakan bakso atau musyawarah lah, bukan bakso bahasanya. Ingin mengadakan musyawarah anak-anak itu memang sulit. Belum paham seperti apa sih musyawarah itu. Akhirnya kita juga terus berupaya, kadang juga kita mangkal kan marah-marah itu kumaha erek mah musyawarah teh kok can disawai dan sebagainya. Itu kan kita ribet juga. Tapi minat kita untuk bakso masail terutama membumikan bakso masail di Cianjur karena memang di Cianjur itu belum paham seperti apa sih bakso itu. Ya teruslah agak apa-apa. Sebelum kita sama Kang Gias juga kita seperjuangan ada musgab itu sebelum kita ke sana kita fokus di dalam aja bagaimana ini cara untuk anak-anak paham bakso masail itu. Ya betul. Ini sangat-sangat lumayan sebenarnya. Jadi itu bakso masail itu kan mungkin kakak kan tadi dari Anizom, kemudian dari mana tadi? Dari Warudoyong, kemudian dari Lirboyo. Itu adopsi bakso itu dari mana itu? Memang dari berbagai pesantren itu memang memiliki khas yang berbeda ya. Khas yang berbeda. Kalau dulu saya di Anizom itu ada istilah halakoh. Halakoh itu ya hampir sama lah seperti bakso, cuman lebih ranahnya desainnya yang berbeda seperti itu. Tapi esensinya sama sebenarnya. Cuman desain yang berbeda. Muzakarah kalau di kita seperti itu. Ya. Cuman kan mungkin Kang Gias paham kalau dalam bakso itu memang memiliki desain yang berbeda, ada perumus, saya, moderator dan sebagainya, sawirin dan sebagainya. Terus sampai saat ini santri-santri dari Pondok Pesantren Al Itisom ini sudah berapa angkatan? Berapa generasi yang sudah keluar atau divisi sudah akan? Terkait angkatan, ya alhamdulillah kita juga memakai perangkatan itu memang memiliki keakuan atau mereka kita upayakan agar kesolidan antara angkatan itu juga terjaga. Akhirnya masing-masing angkatan juga memiliki nama masing-masing. Ada seperti kemarin tamatan ini Tazkiyah, tamatan sebelumnya ada lagi Al-Mutabar, sebelumnya ada Al-Aqsa dan sebagainya. Nah, dulu memang kita belum ada wisuda yang resmi lah. Yang penting entah kapan tamatnya kan disunah seperti itu ya. Tinggi tamatnya itu apa kan seperti itu. Apa-apa kalau di pesantren lah gitu. Ya, dari tahun sekitar 2012 atau 13 lah kurang lebih. Itu kami dan para pengurus, rekan-rekan, teman-teman yang ikut membantu juga, ya terima kasih. Kita cobalah untuk wisuda lah tahun-tahun waktu itu ya. Kita wisuda pertama coba seperti apa, akhirnya kita berusaha. Alhamdulillah kalau nggak salah tahun 2012 atau 13 itu kita wisuda pertama itu. Wisuda pertama. Tahun 2013 berarti. Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita resmi dari sana mulai ada angkatan per angkatan. Dan dari sana ada sistem kita wajib hidmah 1 tahun. Jadi yang sudah tamat dari sini dimohon dengan sangat untuk hidmah 1 tahun itu minimal. Ya syukur-syukur, dan kita juga apresiasi kalau yang hidmah sampai 5 tahun itu kita apresiasi. Bahkan kalau yang hidmah sampai nikah, insya Allah dari para masai ini juga memberikan apresiasi untuk mas kawin ada lah. Kalau seperti itu. Jadi itu ketika dia berhidmah di sini, santri sampai berhidmah itu tugasnya itu apa saja itu kira-kira? Di guru kah atau di pengurus bagaimana itu? Jadi memang kita juga membagi dua instansi ya, ada pondok, ada madrasah. Oh begitu. Jadi yang di pondok itu fokus mengurus keseharian santri seperti bangun pagi, kemudian lingkungan dan sebagainya. Untuk madrasah ini lebih mengelola kependidikan. Seperti tadi ya kelas pentahapan itu sanawi aliyah itu dikelola oleh madrasah. Nah, kita ada pondok, ada madrasah, dan madrasah ini kita beri nama yang berbeda juga. Madrasah Hidayatul Muta'alimin. Jadi ada kan Hidayatul Mubtadi'in. Nah, kalau gitu Madrasah Hidayatul Muta'alimin. Ada di bawah naungan Pondok Pesantren Al Itisom. Dan dari madrasah itu juga lahir M3HM. Yang khusus Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Muta'alimin. Dan ini fokus di bidang musyawarah, bakso masail dan sebagainya. Nah, itu upaya kita meskipun sebenarnya di dalamnya masih perlu pembenahan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah petakan seperti itu, tinggal kita jalankan lah. Sebenarnya dari aksinya itu yang mungkin kita belum maksimal.
Ya kan yang kita tahu biasanya pesantren-pesantren di Jawa Barat khususnya, apalagi pada zaman dulu itu kan belum ada sistem-sistem klasikal ya. Jadi satu guru kemudian santri itu semua di satu majelis. Sekarang seperti itu. Kalau dari metode-metode tradisional mungkin sampai saat ini juga masih ada. Tapi kalau di Itisom ini berarti sudah menggunakan metode klasikal, ada ibtida yang baru masuk ke ibtida atau bahkan ke idadi paling gitu ya. Kemudian yang sudah ada punya kemampuan nanti di sanawi atau bahkan juga bisa di aliyah seperti itu. Cuman kita kan tadi hanya dikasih informasi tentang metode secara umum atau program secara umum. Mungkin secara rinci itu kegiatan sehari-hari santri ini dari pagi sampai subuh itu bagaimana itu? Mungkin bisa jadi gambaran buat yang mau pesantren di Pondok Itisom. Terima kasih. Sebelumnya karena berusaha Pak Gias, Kang Gias juga berbicara tentang di kita masih banyak yang pesantren yang istilahnya gebragan lah ya. Hanya satu majelis, tidak ada pentapan dan sebagainya. Ya semuanya juga baik sebenarnya ya. Tapi prinsip kita al-mahfadhu ala qadimi sholih wal ahdu menjadi aslah, itu sebuah prinsip. Ya tetap kita juga seperti itu masih ada. Ya. Ada pengajian yang sifatnya bareng-bareng dengan Mas Yaye. Nah, begitu. Itu biasanya tiap hari Sabtu pagi kita Ta'limul Muta'alim dan Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim As'ari itu ya. Itu semua santri wajib ikut. Itu gebrugannya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke program MHM itu. Nah, rincinya mungkin ini brosurnya juga ada, sebenarnya sudah disebar ya. Itu dari jam 4 pagi itu sudah kita bangunkan, kita upayakan untuk tahajud lah. Meskipun ada satu dua yang kedua mungkin itu wajar lah ya. Karena santri ya ayat kedua seperti itu. Tapi kita upayakan, kita bangun jam 4 pagi itu di Gedoran. Jam 4 pagi sudah bangun, kita pasang sirine, kita nyalain sirine, kemudian pengurus itu ada yang piket juga. Piket, ada yang ketrok ke semua kamar santri itu. Nah, kemudian setelah itu sholat berjamaah subuh. Setelah sholat subuh wiridan itu kemudian kita istiqomahkan wiridul latif. Nah ini karena salah satu itu juga pesan dari saihuna kita Murabi Ruhina Abu Ya'an Hidom, itu kan wiridul latif yang biasa didawamkan. Nah kita juga tetap memegang itu juga. 129 berarti. Bilangannya memang kan bilangannya latif itu di jumlah itu 129. Nah kemudian wiridul latif semedan itu ya sampai jam 6-an lah kurang lebih. Itu istirahat, anak-anak ada yang sarapan dan sebagainya. Ya jam 7 kita mulai. Ya sama seperti di sekolah lah. Jam 7 kita mulai masuk sekolah, bahasanya juga sekolah ya, meskipun memang kurikulumnya kitab kuning. Oh, jadi istilahnya itu kalau ke MHM sekolah. Kalau di luar MHM ngaji. Berarti itu istilahnya sama seperti di Pondok Pesantren Lidoboy. Ya kita pakai gunakan istilah itu. Makanya ada santri, ada siswa, kita juga beda. Kalau pondok itu santri, kalau di madrasah itu siswa. Sebenarnya beliau ini juga adalah salah satu senior saya waktu di Pondok Pesantren Lidoboy. Alhamdulillah. Bukan senior sih. Cuman lebih dulu lah. Itu dulu di Pondok Pesantren Lidoboy itu emang istilahnya itu kalau MHM itu adalah sekolah. Kalau misalkan di luar itu ngaji. Biasanya ngaji itu cuman logat saja. Kalau di sini sama. Cuman bedanya itu karena di Sunda itu tidak bisa kalau hanya sebatas memaknaikannya. Karena kita dalam pengajian umum pun ya tetap ada pembahasan, ada penjelasan. Gitu ya. Jadi tetap ada penjelasan sedikit-sedikit. Penjelasan. Nah, kemudian sampai jam 7. Sampai jam 7 mulai masuk. Ya istirahat jam 9 lah, setengah jam. Kemudian masuk lagi setengah 10 sampai jam setengah 11 atau maksimal jam 11. Kemudian istirahat. Nanti kita bangun lagi jam 1 kita bangunin lagi teman-teman ini. Memang kadang masakoh juga ya, anak-anak lagi panas-panasnya kita bangunin. Nah kemudian jam 2 kita musyawarah sampai jam setengah 4. Musyawarah. Itu sistem musyawarahnya seperti apa itu? Nah untuk di musyawarah ini ya kita juga seperti yang pada umumnya. Jadi masing-masing santri itu memusyawarahkan kitab yang sudah dipelajari kemarin. Yang kemarinnya. Dan akan dikaji malam. Yang akan kaji besok. Begitu. Yang akan dipelajari besok. Jadi mereka musyawarah, ya biasa ada rois di sana, pemimpin yang musyawarah itu, anak-anaknya nanti musyawirin, dan ini nanti dipandu atau dipantau, ada pengawasnya lah. Ada pengawas dari para pengurus itu. Dan ini dibawahi oleh M3M tadi itu yang saya katakan. Begitu. Ini mungkin ya tadi perjuangan untuk sampai ke musyawarah bahasa itu sangat luar biasa ya. Tapi sampai sekarang mungkin udah mereka udah profesional.
Mudah-mudahan karena memang ini relatif butuh waktu yang cukup lama sebenarnya. Gitu ya. Dulu ya ini sebenarnya kita juga turun tangan langsung tiap jam 1 saya juga sama ya ikut apa namanya rekan-rekan semua Membina paling ya. ikut pembina bahkan ikut apa namanya ngagedoran panto lah terus-terusan lebihkan ke apa kasar nama Tapi panto anak-anak di budget mantep. enggak sedikit benar banyak juga pintu anak-anak yang jebol yang itu hanya saya yang jebol ya itulah dinamika lah itu Dari jam 2 sampai jam jam 3:30 4. 4 kita jamaah asar kemudian ada pengajian sore pengajian umum juga Itu jam 4. itu jam 4 sampai 4:30 Biasanya yang mengajinya itu di jadwal atau istiqomah iya. atau guru saja? Untuk pengajian sore itu kita juga bagi. Oh, dibagi-bagi. Untuk sanawiyah dan aliyah kita bagi dua itu. Begitu. Dan itu nanti kita pengurus yang isi. Pengurus Yang nanti gantian lah. Dari dalam satu minggu itu ada 3 kitab per dua hari 1 kitab lah. Maksudnya yang mengajar di jam 4 itu pengurus yang hidmah tadi? Ya, yang hidmah. Oh, bukan dari dewan guru? Bukan dari dewan masaye. Masaye bukan. Oh, begitu. Jadi kita juga namanya itu apa namanya? Ikut yang berhidmah tadi, ya. mengamalkan ilmunya. Ya agar bisa mengamalkan ilmu. Oh, begitu. Itu upaya kita apa? Namanya kan belajar mengajar juga. Oh iya. Agar mereka nanti terbiasa. Itu upaya kita seperti itu. Belajar mengajar. Itu sampai jam 6. Jam 4:30. 4:30. Berarti cuma setengah jam. Cuma setengah jam. Terus mereka makannya kapan itu? Nah itu dari sana baru makan. Oh, 4:30 makan. 4:30 makan sampai jam 6. Ya makan cukup lah. Mandi cukup sampai jam 6 itu. Piket kebersihan itu kapan itu? Oh itu ada tadi itu 6:30 sebelum masuk sekolah itu piket kebersihan. Oh jadi cuma satu hari itu kebersihan cuma sekali. Sama sore itu kan piket sifatnya. Piket enggak semuanya. Hanya beberapa orang saja. Dan itu pun kita sebenarnya sudah dibantu sama tugas khusus. Kemudian nanti anak-anak itu sebagai kewajiban mereka membersihkan depan-depannya. Oh gitu. Sampai jam 4:30 istirahat, maghrib berjamaah lagi paling. Kemudian ada pengajian lagi. Nah habis maghrib itu sorogan. Jadi kita sorogan di habis maghrib. Maghrib sampai isya kita sorogan di sana. Gitu. Habis isya pengajian umum lagi. Nah habis isya itu nanti ada yang musyawarah itu ada musyawarah Fathul Qarib juga. Udah isya pengajian umum yang semua santri ikut. Semua santri ikut. Ya. Jadi habis isya itu juga sama tergantung nggak semuanya tiap malam ya. Untuk malam Senin kita fokus Fathul Qarib, musyawarah Fathul Qarib. Untuk aliyah, untuk sanawi juga kita latih musyawarah Suamut Taufik. Malam Selasa. Malam Senin. Oh, malam Senin. Jadi musyawarah kita itu malam Senin sama malam Kamis. Kalau malam Kamis itu musyawarah kubro. Turun soal lah itu ditanya. Oh, jadi ada kegiatan mingguan berarti ya? Kegiatan mingguannya itu. Jadi selain kegiatan mingguan itu, malamnya itu sesudah isya berarti? Sesudah isya. Itu dipakai untuk pengajian umum, musyawarah sama muhadoroh atau dakwahan. Oh, jadi ada pengajian umum, ada musyawarah, ada muhadorohnya. Oh, seperti itu. Kalau muhadorohnya tiap malam Jumat itu. Malam Senin mah dipakainya untuk musyawarah Fathul Qarib. Ya. Kemudian malam Selasa itu pengajian umum lagi. Malam Rabu juga sama pengajian umum. Ya. Malam Kamis kita musyawarah kubro. Semua santri berarti ya? Semua santri, cuman kita bagi antara aliyah dan sanawi lah. Karena memang kelasnya levelnya juga berbeda lah. Kemampuannya juga berbeda. Tapi untuk level sanawi ini sama level aliyah kitabnya yang dimusyawarahkan berbeda atau sama? Kalau di muskub itu kan soal yang turun. Oh soal. Kalau di muskub itu pertanyaan bebas berarti. Pertanyaan bebas. Ya sesuai dengan kelasnya. Untuk yang sanawi kita yang ringan-ringan dulu. Yang untuk aliyah baru kita nanti ke muamalah, ke munakahat. Baik, berarti dari sekian penjelasan yang dari awal sampai barusan ini, alhamdulillah ya kita sudah tahu bagaimana sistematis atau metode yang ada di Pondok Pesantren Al-I'tisam ini sehingga menghasilkan beberapa santri yang sangat dapat mengamalkan ilmu-ilmunya di rumahnya menjadi kiai-kiai muda lah. Gitu. Mudah-mudahan doanya. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dari saya, Kang Kakak ya. Masih ada waktunya? Ya silakan. Untuk santri tadi ada 350 ini
putra sama putri atau putra saja itu? Putra putri. Putra putri. Kebetulan putri itu akhir, artinya kita kalau putra sekitar tahun 2002 lah. Kalau putri itu baru 2014 kemarin. 2014. Nah, jadi putra sekitar 180-an, kemudian putri di angka 90-an kalau 90-an. Berarti masih banyak putra ya? putra. Ini kan untuk lokasi kan kalau putra itu kan di daerah sini, Ya. putri kan tadi Pak Kiai Ya. ada berbeda ya di Agak berbeda ya. Cuman itu untuk metode sama atau berbeda itu? Sama. Oh sama. Sama. Pak. Ya, kurikulum juga sama, cuman kita penempatan aja yang berbeda untuk menjaga hal-hal yang memang perlu untuk kita jaga. Oh begitu. Karena kan khawatir ya, identik kalau santrian dan santriat apalagi kalau bertemu rame, kan kita tahu ya. Santri dan santriat kalau sudah ketemu rame biasa. Nah ini yang harus kita hindari seperti itu. Oh, begitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kang Kakah. Kalau di Pondok Pesantren Al-I'tisam ini, misalkan ada yang daftar nih di Pondok Pesantren ini, itu menerima sambil sekolah Ya. atau hanya mondok saja di sini kira-kira? Kita fokus di pondok. Kenapa? Karena di sini kan Pondok Pesantren maaf ya, salah. tidak ada sekolahnya. Tidak ada Kalau sekolahnya. misalkan di luar begitu, Ya. misalkan di luar sekolah di sini pesantren boleh itu enggak? Sementara mohon maaf. Kenapa? Karena kita kan sedang ngupayain muadalah itu. Oh, Jadi mudah-mudahan tahun sekarang bisa gue muadalah. Jadi kita cukup dengan itu aja. ya. Jadi legalitasnya ada. Pesantren itu sanawiyah itu sudah setara dengan SMP. SMP. Sanawiyah. Kemenag begitu Ya, aliyah juga kan seperti itu sama. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kami sudah sangat berterima kasih sekali kepada Kang Kakah yang sudah menyempatkan waktu untuk saya dan kru dan semua tim media Ansor Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan ini menjadi awal kemajuan bagi kami sendiri. Amin, dari amin. Ansor Kabupaten Cianjur, karena Ansor Media Kabupaten Cianjur maksud saya, karena ini adalah liputan atau kami membahas profil pesantren itu yang pertama, ini ada yang pertama. Mudah-mudahan bisa Ya. lanjut. Amin. Mungkin bagi pesantren-pesantren yang lain yang mau diliput atau mau diangkat di media Ansor, silakan ditulis di kolom komentar, begitu ya. Silakan. Saya sangat berterima kasih sekali pada sahabat-sahabat Ansor yang ikut meramaikan Ansor Media Kabupaten Cianjur dengan cara like dan subscribe, kemudian juga membagikan kepada sahabat-sahabat Ansor di Kabupaten Cianjur bahkan di seluruh Indonesia. Baik, segitu saja paling Kang Kakah. Kami pamit undur bersama tim media dan juga kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.